Yang saya hormati Pak Menko Perekonomian, Pak Erlangga Hartarto, Ibu Menkyu, Bu Sri Mulyani, Pak Arya Bimo, selaku Wakil Ketua Komisi 6, Pak Dirut Pak Sunarso bersama jajaran direksi, jajaran Komisaris BRI dan seluruh hadirin yang hadir, Dirut Pegadaian, Pak Gus Yoto dan tim, Dirut PNM, Pak Arief dan tim, dan seluruh hadirin yang hadir secara Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Bapak Ibu sekalian, tadi tentunya kita telah mendengar paparan dari Bu Menkyu, Pak Menko yang sangat komprehensif. Saya akan menambahkan dari pesan Pak Erik mengenai bagaimana kita di Kementerian BUMN benar-benar ingin menjawab tantangan untuk bisa melakukan percepatan financial inclusion dan access to finance yang bisa melakukan lompatan tinggi. Bapak Ibu sekalian, di Kementerian BUMN kita mempunyai 5 transformasi yang mempunyai target jangka panjang. Yang pertama tentunya bagaimana BUMN ini bisa secara sustainable mengontribusikan nilai ekonomi dan nilai sosial untuk seluruh stakeholders. Dan BRI menarik karena BRI ini institusi yang mempunyai dual function yang sangat dalam. Fungsi pertamanya tentunya sebagai korporasi yang menghasilkan laba, menghasilkan market capitalization yang baik. Namun juga fungsi sosialnya sangat luas dan tentunya dengan penggabungan ultramikro, masuknya Pegadaian PNM, tujuan sosial dari BRI, tadi target-target yang disampaikan oleh Pak Menko, Bu Menkyu juga sangat menantang. Dan kita siap di Kementerian untuk mengawal, memastikan bahwa seluruh target ekonomi maupun target sosial ini bisa tercapai secara bersamaan dan dengan sustainable. Yang kedua, kita juga ingin melakukan berbagai inovasi bisnis model, di mana salah satu dari inovasi bisnis model adalah tentunya adalah hadirnya holding ultramikro, di mana salah satu yang paling utama adalah integrasi pelayanan dan integrasi teknologi untuk bisa menjangkau semakin banyak masyarakat yang bank. Nanti kami paparkan secara lebih detail dan juga menggunakan digital platform yang memastikan bahwa BRI juga bisa melompat secara teknologi dalam jangka panjang. Ini tentunya masuk kepada aspek pengembangan teknologi dan kemudian harapan kita juga peningkatan investasi yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Narso, bagaimana kita bisa mengundang investor untuk bersama-sama juga masuk dalam proyek isu BRI. Dan terakhir adalah pengembangan talenta. Pak Menko, Bu Menkyu, kita juga ingin bahwa talenta BRI ini punya talenta yang spesifik. Bahwa dulu di Himbara memang kita mempunyai 2 jenis talenta yang sangat berbeda, yaitu talenta di wholesale, di mana Mandiri menjadi lead-nya untuk bisa di capital market, investment banking, corporate banking. Nah, BRI memang spesialisasikan untuk talenta-talenta yang ada di mikro, oleh karena itu tadi ada BRI Micro Institute dan sebagainya yang bisa membuat BRI ini menjadi spesialis ultra mikro, bukan hanya kelas nasional tapi juga kelas global. Ini tentunya harapan kita sehingga kita bisa dikenal juga menjadi institusi global yang benar-benar mempunyai keahlian dan spesifik skill di ultramikro di dunia. Bapak-Ibu sekalian, supaya kita ketahui bahwa dari sisi piramid perusahaan di Indonesia, pengusaha kecil, menengah, dan ultramikro ini mencapai 64,2 juta, dan tentunya menjadi sumber utama daripada pertumbuhan ekonomi, di mana 97% dari penyerapan tenaga kerja itu ada di segmen ultramikro, dan tentunya merupakan segmen yang juga vulnerable, karena tadi begitu ada krisis dan sebagainya bisa mengalami kenaikan dan penurunan. Ini slide-nya belum ada ya. Nah, kemudian juga dari sisi kontribusi ke PDB mencapai 61,1%, dan tentunya juga yang menarik belakangan juga ini menjadi potensi investasi karena juga ada simpanan yang tumbuh dan bisa meningkatkan juga jumlah value daripada simpanan DPK yang diperbankan maupun investasi-investasi lain seperti tabungan emas dan sebagainya. Himbara secara grup saat ini telah mencapai total perkembangan UMKM mencapai 657 triliun secara total, namun ini lebih luas definisinya yaitu menengah, kecil, dan ultramikro. Dan saat ini porsi daripada kredit UMKM nasional mencapai 18,4% dan porsi kredit UMKM dari Himbara adalah 11,5%. Ini tentunya menjadi target tadi bagaimana kita menutup gap dari 1.200 ke 1.400. Saya rasa dengan kecepatan daripada pertumbuhan KUR dan Kupedes dan juga ultramikro yang ada di grup sekarang di BRI, mungkin dalam waktu 2-3 tahun insya Allah bisa kita capai Pak Erlangga. Jadi saya rasa harusnya tidak terlalu lama kita bisa capai target 1.400 triliun. Dan tentunya tadi juga kita akan mencoba membuat ini juga secara average lebih kecil. Sehingga bisa menjangkau juga yang average per kreditnya adalah di bawah 10 juta. Karena kalau dulu memang naik ke naik ke retail yang KUR di kisaran 500 juta maupun KUR yang di kisaran 100 juta. Nah, ini tentunya harapan kita akan menjangkau lebih luas dengan nominal yang lebih besar. Dan dari sisi nasional, UMKM Himbara ini telah mencapai 62,5% dari UMKM nasional. Tentunya tadi untuk mencapai target 30% dari total balance kredit nasional, Himbara akan menjadi komponen utama untuk bisa mencapai target dari tercapainya 30% kredit nasional di kredit UMKM.
Tadi sebenarnya disampaikan oleh Pak Sunarso, saat ini ada 45 juta unbanked population, di mana kita telah mendetailkan dan bagaimana kita bisa melakukan jangkauan dari sisi digital maupun dari sisi platform fisik untuk bisa mencapai yang belum terlayani sebesar 18 juta di awal. Tentu yang nanti membutuhkan berbagai macam inovasi dari sisi distribusi fisik, produk maupun distribusi dari sisi digital. Dengan konsep ultra micro holding yang ada sekarang ini, kita mempunyai 3 tugas utama. Yang pertama itu empower pemberdayaan, di mana pemberdayaan adalah tugas utama di PNM. Saya rasa dengan program Mekar yang saat ini telah mencapai 10 juta lebih daripada nasabah social lending dari grup ibu-ibu yang melakukan usaha prasejahtera. Dan kemudian setelah nanti naik kelas, kita ingin melakukan integrasi, di mana di level KUR dan juga di Gadai, ini diharapkan mereka mulai mempunyai kemampuan untuk mengelola keuangannya dan men-scale up bisnisnya, jadi bisnis yang lebih sustainable dan mempunyai cash flow yang lebih baik. Dan tentunya nantinya pada saat telah mencapai level yang lebih baik lagi, di kisaran mungkin 500 juta, bisa naik, di-upgrade menjadi pengusaha small atau kecil dan menengah, yang nantinya mempunyai kredit yang sifatnya komersial melalui Kupedes di BRI. Nah, kita mempunyai beberapa hal utama yang menjadi value proposition untuk bisa melakukan comprehensive approach kepada seluruh jenis nasabah ini. Yang pertama tentunya dengan melakukan produk offering yang sangat spesifik untuk berbagai kebutuhan daripada jenis nasabah yang ada. Dan kemudian kita ingin melakukan joint customer acquisition, ini yang paling penting, di mana nanti peran daripada Senyum dan peran daripada AU yang ada di Mekar, AU Pegadaian, dan juga Mantri di BRI, benar-benar bisa secara bersama-sama melakukan joint acquisition dan cross-selling antar nasabahnya masing-masing, maupun juga untuk menjangkau nasabah-nasabah baru di seluruh pelosok Indonesia. Yang ketiga tentunya wider customer point access, nanti akan direpresentasikan dengan Senyum, yaitu dari kita yang baru, Central Line dan Ultra Micro, yang kita harapkan tahun ini bisa mencapai 1000 Senyum, ini diharapkan bisa memberikan akses yang lebih luas lagi. Dan juga kita juga mengoptimalkan adalah fungsi daripada agen Briling, yang saat ini telah mencapai 500.000 di seluruh Indonesia. Akses to micropayment tentunya bisa diberikan nantinya melalui produk-produk ini dan bisa didistribusikan baik melalui unit biasa daripada BRI maupun Briling. Dan tentunya sebagai disampaikan oleh Pak Sunarso tadi adalah penggunaan data analitik. Bagaimana kita bisa menyatukan berbagai data yang ada di PNM, Pegadaian maupun di BRI untuk menjadi sumber bagaimana kita melakukan berbagai analisa-analisa, baik analisa untuk kredit maupun analisa sosial yang mampu memberikan targeting yang lebih tepat sasaran ke depan. Dan terakhir tentunya salah satu peran yang baru dari BRI, kita tekankan bahwa BRI tidak hanya memberi kredit, tapi juga melakukan pemberdayaan. Oleh karena itu kita memberikan banyak guidance kepada para pegawai BRI maupun Mantri BRI agar fungsi penyuluh dan pemberdayaan ini menjadi core function yang juga menjadi core kompetensi di masa depan. Karena kita memahami bahwa secara sosial semakin kecil kredit kita berikan, maka peran kita sebagai mentor dan pendidik bagi para nasabah baru ini menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa usaha mereka sustainable dan mereka bisa meningkatkan skala usahanya secara sustainable. Holding juga berkomitmen untuk secara bertahap menurunkan cost of fund, ini sebagai data awal. Saat ini cost of fund Pegadaian juga turun secara signifikan, dan juga PNM, dan kita memang saat ini akan melakukan berbagai inovasi pembiayaan. Saya rasa dengan masuknya PNM kepada holding Ultra Micro secara otomatis juga ratingnya juga baik, dan penerbitan surat berharganya juga cost-nya jauh lebih murah. Namun juga kita ingin melakukan berbagai channeling, joint financing yang juga melakukan berbagai crossing untuk bisa meneruskan dana murah yang ada di BRI untuk bisa masuk kepada nasabah-nasabah PNM maupun Pegadaian. Satu hal yang memang masih menjadi PR adalah bagaimana kita bisa meyakinkan OJK agar kita bisa mendapatkan BMPK yang lebih luas untuk PNM Pegadaian sehingga bisa diberikan pendanaan dengan cost of fund BRI yang secara lebih luas dan lebih komprehensif. Dari piloting Senyum yang telah kita lakukan saat ini, kita melihat bahwa berbagai indikator menunjukkan indikator awal bahwa peningkatan jumlah nasabah yang di-crossing, kemudian omset daripada Pegadaian, itu terus meningkat. Dan yang menarik memang kita melihat bahwa tabungan emas ini juga menjadi produk yang menarik. Karena dengan adanya tabungan emas ini, maka masyarakat di lapisan bawah yang masih belum mempunyai akses kepada produk perbankan awalnya, lebih mudah diyakinkan untuk menabung dalam bentuk emas, walaupun ini emas yang sifatnya nantinya fisiknya ada di Pegadaian, dan secara informasi ada di digital. Jadi ini saya rasa sangat menarik, Bu Menkyu, bahwa cara kita melakukan financial inclusion di masyarakat kelas bawah ini bukan hanya dengan memberikan pendidikan dari sisi transaksional ataupun kredit, tapi juga untuk melakukan investasi dalam bentuk tabungan emas. Nah, dengan adanya tabungan emas yang dalam bentuk digital ini, dengan fraction gram yang kecil, tentunya aksesnya bisa sangat
mudah dan dengan skala yang sangat murah, 50.000 pun bisa diinvestasikan. Dan tentunya ini memberikan satu kemudahan juga apabila nanti mereka membutuhkan modal usaha, maka emas ini bisa digadaikan sebagai modal usaha jangka pendek. Jadi ini saya rasa satu produk yang sangat baik dan menjadi produk unggulan di Senyum, sehingga nantinya target financial inclusion 45 juta tadi bisa dicapai juga dengan menggunakan tabungan emas dan gadai emas di masyarakat yang memang punya kebiasaan untuk menyimpan dalam bentuk emas. Dari sisi platform teknologi, kita telah melakukan lompatan bagaimana kita membangun platform yang terintegrasi dan mempunyai kemampuan untuk melakukan cross-selling antar produk. Ini sedang kita pilotkan dan kita harapkan memang platform terintegrasi untuk UMI ini benar-benar bisa digunakan oleh seluruh pegawai di holding, mulai dari AO Mekar, AO Pegadaian, dan Mantri BRI, bagaimana untuk saling melakukan cross-selling antar nasabah maupun untuk melakukan akuisisi daripada nasabah baru. Di dalam UMI ekosistem digital ini terdapat product information, customer list, kemudian application tracking, dan yang sedang kita lakukan piloting adalah bagaimana melakukan landing leads untuk bisa melakukan pencairan maupun approval kredit secara online. Dan tentunya di sini menarik bahwa para AO yang ada di Mekar sebagai contoh ke depan bisa juga berfungsi sebagai agen BRI, di mana nantinya kita bisa memberikan tambahan fungsi yang ini tentu menghasilkan dua benefit. Yang pertama adalah adanya tambahan income buat yang bersangkutan. Yang kedua adalah efisiensi dari sisi cost overhead bagi PNM maupun BRI akan menurun. Nah ini tentunya akan menjadi salah satu pola kerja kita, di mana nantinya kita akan mengoptimalkan jumlah pekerja yang ada saat ini, di mana kalau jumlah pekerja saat ini, baik pekerja tetap maupun tidak tetap adalah mencapai 250.000 ini bisa kita optimalkan sebaik-baiknya untuk bisa menjadi tenaga penyalur kredit untuk menjangkau target 40 juta nasabah baru yang kita harapkan dalam 5 tahun ke depan. Dari sisi produk yang menarik, ini sedang kita tata dan kita coba untuk bisa seminimal mungkin ada overlap, di mana untuk group lending, terutama untuk masyarakat yang masih unvisible dan unbankable, tentunya Mekar sebagai produk yang merupakan social lending dan group lending jadi andalan utama di grup ini. Dan ini berbagai jenis Mekar juga sedang kita kaji, apakah ada Mekar yang untuk segmen lain dan dengan bentuk produk yang lain. Kemudian tentunya untuk secured lending, untuk yang visible namun unbankable, KUR menjadi andalan utama dan diharapkan nantinya apabila telah mencapai skala tertentu dan menjadi visible dan bankable, Kupedes menjadi andalan utama untuk bisa meleverage para nasabah ini menjadi kelas kecil dan akhirnya menjadi kelas menengah. Untuk Gade, kita melihat bahwa Gade ini produk yang lengkap dan merupakan produk yang sangat mudah diakses, tentunya untuk nasabah yang mempunyai alat produksi ataupun investasi, kecepatan kita untuk bisa mencairkan Gade menjadi opsi untuk mereka bisa mengakses permodalan kerja yang sifatnya bisa mingguan atau bahkan harian. Ini tentunya akan kita scale up sehingga tentunya para nasabah ataupun calon nasabah mempunyai opsi apakah dia ingin meminta kredit yang sifatnya jangka panjang atau kredit bahkan kredit mingguan atau harian dengan menggunakan alat produksi atau investasi menjadi jaminannya. Dan tentunya dari sisi pendanaan, seperti yang kita sampaikan tadi bahwa Holding Ultramikro bukan hanya berfokus kepada kredit, namun juga berfokus kepada peningkatan pendanaan masyarakat. Ini tentunya Simpedes dan tabungan emas akan mencapai jumlah yang juga lebih baik dan lebih luas, dan tentunya juga mengedukasi masyarakat bagaimana menempatkan akses cash-nya baik kepada produk perbankan maupun produk investasi seperti tabungan emas. Ini semua tentunya kita integrasikan di dalam UMI Corner tadi dan diharapkan nanti suatu saat mungkin juga kita bisa berikan aplikasi ini langsung kepada nasabahnya sehingga nasabah bisa melakukan akses dan melakukan crossing sendiri tanpa perlu bantuan daripada pegawai yang ada di sentra-sentra Senyum kita. Bapak Ibu sekalian, demikian tadi yang saya sampaikan bahwa bagaimana kita di kementerian melakukan inovasi bisnis model ini dan tentunya bersama-sama dengan para direksi di BRI, Pegadaian dan PNM memastikan bahwa integrasi ini bukan sekedar integrasi holding dari sisi korporasi, namun kita pastikan ada berbagai aktivitas yang kita kelola di dalam PMO untuk seluruh proses integrasi dan eksekusi daripada berbagai inisiatif strategis ini berjalan sesuai waktu dan target yang kita sampaikan, dan tentunya kita banyak melakukan adjustment sesuai dengan tantangan di lapangan. Namun kita dari data yang kita dapat selama 6 bulan ini meyakini bahwa target-target jangka panjang yang kita harapkan tentu bisa tercapai dan diharapkan bahkan kita bisa lebih cepat mencapai target itu. Kami juga memastikan bahwa dari sisi organisasi, 3 entitas ini secara bertahap akan melakukan integrasi dari pengelolaan human capital. Sehingga nantinya juga menjadi satu ekosistem kepegawaian dan talent yang baik yang nantinya bisa melakukan crossing-crossing dan tentunya memberikan opportunity bagi banyak pegawai di PNM maupun Pegadaian untuk berkarir jangka panjang sebagai pegawai bank juga
apabila mereka telah melalui proses seleksi dan melakukan pengalaman yang tepat. Terakhir Bapak Ibu sekalian, kita meyakini juga bahwa secara nilai ekonomis BRI ini menjadi bank yang sangat unik. Bisa kita laporkan Bu Menkyu saat ini kapitalisasi pasar BRI mencapai 670 triliun. Dan kita mempunyai target dalam beberapa tahun ke depan, insya Allah kapitalisasi pasar BRI bisa mendekati 1000 triliun. Nah ini menarik bahwa di dunia ini sekarang banyak investor yang melihat aspek ESG. Nah kita pastikan bahwa dalam berbagai program kita akan selalu menempatkan ESG sebagai salah satu key selling factor dan juga key operational factor. Kita sedang melakukan kajian secara menyeluruh di berbagai aspek operasi BRI, bagaimana ESG bisa diadopsi secara menyeluruh, baik dari sisi kredit, operasional maupun sosial. Nah ini diharapkan bisa memberikan satu nuansa baru bagi para investor global yang saat ini sangat concern menjadi terhadap ESG ini, bahwa BRI juga bisa menjadi leading global bank yang terbaik dari sisi implementasi ESG khususnya dalam hal social empowerment. Demikian dapat saya sampaikan, sekali lagi kami di Kementerian BUMN terus melakukan transformasi dan melakukan inovasi bisnis model, tentunya diharapkan ini bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat dan juga bisa memberikan nilai kepada stakeholders secara sustainable. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.